Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua. Semoga tetap semangat. Hari ini kita bertemu lagi di Kombel kita, Kombel Kompas. Hari ini saya dan Bu Linda akan berbagi praktik baik apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kita ke penjelasannya. Hari ini yaitu akan dilaksanakan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Oke. Sebelumnya ini saya tampilkan foto bidadari-bidadari surga ya, untuk suami masing-masing. Ada saya sendiri, ini saya Ibu Ismi Nur Latifah Rahmawati dan juga Ibu Linda Sayakti Wintala Susanti. Kami calon guru penggerak SMP Negeri 1 Candiroto angkatan 11. Semoga next angkatan selanjutnya ada guru-guru penggerak selanjutnya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nanti di modul budaya positif ini lumayan gemuk ya, nanti akan ada 6 subbab. Nah, nanti masing-masing 3 subbab akan saya sampaikan, kemudian yang 3 subbab berikutnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Linda Sayakti. Harapannya nanti kita di sini bukan saya sebagai pembicara atau narasumber, tapi nanti kita bisa berbagi bersama, belajar bersama, saling berdiskusi. Baik, next. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira kalau kita dengar kata disiplin ini Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, apa sih yang terlintas di benaknya kita? Tertib gitu ya, patuh, kemudian teratur. Nah, tapi ternyata ujung-ujungnya ini Bapak Ibu, ketidaknyamanan. Ternyata disiplin itu selama ini yang kita pikirkan itu tentang ketidaknyamanan. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, ini ternyata kalau kita mengkaji dari filosofinya Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikannya Indonesia, di mana filosofinya beliau itu menjadi dasar kurikulumnya kita yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka, di mana Ki Hajar Dewantoro ini sangat menekankan ada konsep menuntun gitu ya. Jadi disiplin positif itu apa sih menurut Ki Hajar Dewantoro? Yaitu kalau diselaraskan dengan pendidikan saat ini, itu disiplin itu akan menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, dan disiplin yang kuat ini tidak berasal dari motivasi eksternal, tapi berasal dari motivasi internal atau internal motivation gitu ya, tidak berasal dari orang lain. Nah, ini disiplin positif. Nah, sekarang dulu kita waktu zaman kuliah ataupun mungkin ya sudah bekerja, kita dulu diajarkan tentang teori stimulus dan respon. Jadi dianggapnya kita melakukan sesuatu itu karena diawali adanya stimulus. Oh, kalau distimulus seperti ini, maka nanti orang akan bergerak seperti apa, akan bersikap seperti apa. Nah, sekarang coba kita merubah paradigma kita, merubah cara pandang kita, diubah dari yang tadinya stimulus respon ke teori baru, yaitu tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol ini mengajarkan bahwa ternyata manusia itu selain distimulus, nanti kemudian diakhiri adanya respon, ternyata selain itu kita itu punya kontrol diri. Kita bisa
mengendalikan diri sendiri. Contohnya kalau kita disuruh orang, tidak mesti kok kita akan selalu menaati. Ya, kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi paradigmanya seperti itu. Yang semula itu adanya respon atau adanya tindakan itu berawal dari stimulus, kita ubah menjadi teori kontrol, di mana kita sendiri bisa mengontrol diri masing-masing, ataupun anak juga memiliki kendali untuk mengontrol diri masing-masing. Nah, kemudian next, ya, kita next ke nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini istilah baru juga mungkin, atau mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi yang namanya nilai kebajikan itu adalah kebaikan gitu ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, maka ini secara umum, universal itu umum. Nah, ini adalah nilai-nilai yang dianggap baik oleh banyak budaya, banyak agama, banyak negara. Gitu. Jadi tidak memandang agama apa, ras apa, budaya apa, nilai-nilai kebajikan ini tetap dinamakan nilai kebajikan. Contohnya kejujuran, gitu. Semua agama, semua budaya pasti menganggap bahwa kejujuran itu adalah kebajikan. Nah, itu namanya nilai kebajikan universal. Nah, apakah di kurikulum kita itu ada? Tentu saja ada. Kita punya 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka kita. Nah, kemudian sebenarnya ada banyak versi ya dari beberapa penelitian tentang nilai-nilai kebajikan ini dari beberapa ilmuwan. Kemudian saya ambil satu lagi nih yang paling banyak. Ini ada 40 nilai kebajikan. Ini menurut The Virtus Project. Nah, ini merangkum ada 40 nilai kebajikan yang dimiliki oleh orang. Termasuk kita, murid-murid itu memiliki 40 nilai kebajikan ini. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa sih yang dibutuhkan murid kita saat ini? Mungkin ada yang mau berpendapat? Kira-kira nilai yang paling menurut Bapak Ibu lah, yang paling dibutuhkan murid saat ini tuh nilai dari 40 ini. Oke, Pak Hadi mungkin. Kejujuran, Bu. Kejujuran ya Pak ya, nilai kejujuran itu menurut Pak Hadi yang paling penting saat ini untuk anak, nilai kejujuran. Mungkin ada yang berpendapat lain. Tanggung jawab, ya setuju juga saya. Kejujuran, tanggung jawab itu sangat diperlukan untuk anak-anak kita saat ini. Saya juga setuju dengan Bapak Ibu. Baik. Nah, lanjut dulu, oke? Lanjut kita ke teori motivasi. Tadi sudah pengantar-pengantar dulu, nanti lebih ke teknisnya nanti bagiannya Bu Linda. Nah, teori motivasi. Baik, saya mau tanya ini Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu masuk kerja tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, pulangnya tepat waktu. Kira-kira apa sih motivasinya Bapak Ibu melakukan hal tersebut tuh? Kira-kira motivasinya apa? Bentar, ini pakai mikrofon. Ada yang mau curhat dulu? Ya memang bukan karena hal lain, karena memang tanggung jawab kita. Masuk kelas tepat waktu, berangkat tepat waktu, tidak melebihi waktu, itu juga bagian dari tanggung jawab.
Di samping juga bagian dari disiplin itu sendiri. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ada yang mungkin motivasinya lain ini? Adakah yang motivasinya karena takut kalau ditegur, atau bukan takut ya, tidak nyaman kalau ditegur, mungkin ada? Jujur saja ini. Menaati peraturan, oke. Atau ada yang disiplin karena ingin mendapatkan hadiah ataupun pujian ataupun penghargaan, mungkin guru terdisiplin. Ada? Mau menjadi contoh siswa, oke. Alhamdulillah ya. Di sini motivasinya Bapak Ibu memang motivasi yang berasal dari diri ya. Kalau saya simpulkan dari tadi Bapak Ibu yang menjawab. Nah ternyata nah ini, jika tidak ada peraturan yang mengikat Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu? Tetap ya Bapak Ibu? Tetap, insya Allah, alhamdulillah. Nah ternyata ini Bapak Ibu, motivasi seseorang melakukan suatu tindakan itu ada 3 macam. Yang pertama, menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Oh misalnya, wah arak ngeset banget. Nah tapi karena wah konek ngisuk daru-warui jor priye gitu. Kalau di aru-arui terus gimana? Nah itu berarti masih motivasinya masih menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan penghargaan. Nah, saya pengen berprestasi ini, berprestasi itu, biar nanti bisa mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi atau guru yang terbaik gitu. Nah ini motivasinya satu tingkat di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi penghargaan diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi lebih ke ingin menghargai diri sendiri gitu ya, ingin menghargai diri sendiri. Mergone saya percaya kalau saya baik nanti saya bisa mencontohkan kepada anak-anak saya, murid-murid saya. Karena saya merasa puas jika saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya pilih atau apa yang diamanahkan kepada saya. Seperti tadi yang disampaikan Bapak Ibu, berarti motivasi Bapak Ibu itu sudah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah ini tadi keterangan untuk 3 motivasi tadi. Motivasi yang pertama untuk mendapatkan hukuman itu adalah motivasi terendah, nih Bapak Ibu, motivasi terendah. Dan motivasi ini bersifatnya eksternal dari orang lain. Kemudian motivasi kedua itu satu tingkat di atasnya untuk mendapatkan penghargaan. Nah penghargaan ini pun juga masih motivasi yang sifatnya eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Apa yang kita yakini berasal dari diri kita, yang pegang kontrol juga diri kita sendiri. Dan motivasi inilah yang bersifat internal, dan seharusnya kita dalam menaati peraturan, dalam menjalankan tugas itu berasal dari motivasi internal. Demikian juga anak, harapannya anak itu mematuhi aturan yang ada di sekolah, menjalankan nilai-nilai kebajikan, itu juga berdasarkan motivasi dari anak, bukan karena kita paksa ataupun bukan karena pengen reward dari kita. Nah, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi anak-anak saat ini itu yang apa ini? Yang 1 atau 2 atau 3? Rata-rata masih 1, ada yang beragam ya. Ada lagi mungkin. Kalau yang nomor 2 itu jarang kayaknya ya Bapak Ibu ya. Jarang, walaupun ya mungkin ada. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya mungkin ada masih sebagian besar anak yang motivasinya itu karena takut dihukum. Tapi saya juga percaya, kalau saya pribadi, saya percaya
ada sebagian besar anak juga yang mereka memang motivasinya memang karena pengen berdasarkan diri sendiri. Saya puas kalau saya bisa aktif, atau saya puas ketika saya bisa menjaga kebersihan kelas. Dan seperti itu saya yakin di antara anak-anak kita juga sudah banyak yang seperti itu. Semoga saja. Ya, mungkin ya bisa karena terbiasa, itu juga pembiasaan itu juga yang bisa melatih nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian next ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, pirsa ya Bapak Ibu, hukuman. Kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Mungkin ada yang pernah mendengar istilah restitusi? Atau ini mungkin baru pertama kali? Ya, tidak apa-apa. Mungkin karena memang ini penularan kan mungkin memang baru. Karena bagi saya pun juga memang modul ini juga lumayan baru gitu. Atau mungkin yang sudah belajar di PMM itu pelajaran mandiri itu ada yang restitusi, itu ada modul restitusi. Nah, ini ternyata perbedaannya. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan. Okay? Kemudian restitusi, ini restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman, ini korban mendapatkan keadilan. Yang konsekuensi, korban bisa diabaikan. Yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Okay. Jadi kalau kita baca semuanya ini, restitusi ini adalah solusi yang mengatasi dari kelemahannya hukuman dan kelemahannya konsekuensi. Jadi ternyata konsekuensi itu juga ada kelemahannya. Tetap murid juga tidak dibuat nyaman, korbannya diabaikan, kemudian penguatannya hanya jangka pendek dan sebagainya. Nah, sedangkan restitusi ini anak menghormati diri sendiri, masalahnya terpecahkan, ada solusi, kemudian mendorong disiplin positif. Seperti apa sih langkah-langkah restitusi itu? Nanti akan ada di subbab ke-6. Nanti langkah-langkahnya restitusi. Nah, kalau kita merefleksikan diri sendiri itu kadang memang, oh iya ya, saya selama ini dalam menangani anak masih yang seperti apa ya? Apakah saya itu memberinya hukuman atau konsekuensi ataupun restitusi ya? Saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah menerapkan restitusi benar-benar itu, enggak. Saya pun juga masih semuanya berproses karena memang pendidikannya kita itu diusahakan berjalan dari dulu yang masa kolonial ya, dianggap seperti pendidikan kolonial di mana menghukum, memaksa. Nah, kemudian yang kurikulum merdeka ini bagaimana lebih memanusiakan manusia, bagaimana lebih berpihak kepada murid gitu. Diubah dengan paradigma-paradigma tadi, dan nanti ketika kita menghadapi masalah murid berusaha untuk menggunakan langkah restitusi, bukan hukuman dan juga bukan konsekuensi. Nah, ini ada istilah lagi nih Bapak Ibu, ini juga bagi saya juga baru ini, dihukum oleh penghargaan. Kok bisa gitu ya, padahal penghargaan itu kan baik kan, kita akan menghargai seseorang. Itu tadinya saya juga berpikir, oh kan penghargaan itu baik, kenapa kok dihukum oleh penghargaan? Nah, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfikon ya, pada ini sebenarnya lama ini, tahun 93, tahun 95 ini. Penghargaan, ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, tidak efektif. Pernah dilakukan percobaan bahwa
ada seseorang diberikan penghargaan untuk memotivasi dan yang satunya dipersilakan pokoknya melakukan suatu kegiatan. Ternyata hasil yang dikerjakan oleh orang yang sudah mendapatkan iming-iming dengan orang yang dibiarkan eksplor dirinya, ternyata hasilnya akan beda. Ya, sehingga penghargaan ini tidak efektif. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan. Ya, kenapa kok bisa merusak hubungan? Karena ini bisa menghukum orang lain. Siapa yang dihukum? Yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan penghargaan. Ternyata seperti itu. Mungkin Bapak Ibu selama ini ya, karena memang saya sendiri juga, karena kita bukan manusia yang sempurna, kadang kita ada rasa iri ataupun ada rasa cemburu dengan penghargaan yang diberikan kepada orang lain. Ya, kadang mungkin karena keegoisan kita merasa, oh, koyone aku harus melakukan lebih banyak kok yang mendapat penghargaan ke orang lain. Ataupun seperti kalau misalnya lomba atau apa, oh sepertinya saya itu lebih baik kok, yang menang kok itu. Nah, ternyata penghargaan ini menghukum orang lain, termasuk ranking di kelas. Ranking di kelas mungkin ada orang tua yang merasa puas jika anaknya ranking 2, ranking 3 gitu ya, dapat 3 besar, dapat 10 besar. Ada yang merasa puas. Tapi mungkin orang tua yang anaknya itu ada di ranking terakhir, mungkin itu juga seperti hukuman bagi mereka. Okay? Jadi ternyata penghargaan ini, kenapa kok selama ini kok nggak ada ranking, kenapa nggak ada juara-juaraan, itu ternyata bisa mendatangkan kecemburuan dan hubungan sosial yang juga menjadi tidak baik. Jadi ya memang tadi kita kembali lagi, motivasinya adalah motivasi memang dari diri. Kita merasa puas kalau pencapaian kita seperti ini. Nah, kita pun juga diminta nantinya kepada anak itu sudah nggak model-model hukuman dan penghargaan lagi. Oke, tapi nanti diarahkannya ke tadi restitusi gitu. Lanjut, ini yang ketiga yang saya sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas di kelas? Namanya apa Bapak Ibu? Peraturan kelas atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan kelas, oke. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa. Itu kan juga berproses. Sebenarnya keyakinan kelas ini berangkat dari peraturan kelas dulu. Setelah peraturan kelas, kemudian kita bisa beralih ke kesepakatan kelas. Kalau sudah kesepakatan kelas, nanti kita bisa dialihkan lagi ke keyakinan kelas. Kenapa kok namanya kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, ini ada ciri-cirinya. Nah, ini keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, jadi umum gitu ya. Daripada peraturan ini lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan yang universal secara umum, jadi nggak yang teknis banget gitu, enggak. Misalnya yang nggak teknis itu misalnya apa ya? Jika tidak mengerjakan PR maka diberikan PR 2 kali lebih banyak atau apa, itu kan teknis banget. Itu keyakinan kelas tidak teknis seperti itu. Kemudian pernyataan kelas ini bentuk kalimatnya adalah kalimat positif. Jadi tidak menggunakan kata tidak. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Maka nanti itu masih peraturan Bapak Ibu. Nanti kalau kita ubah menjadi kalimat positif, berarti selalu menjaga kebersihan sekolah atau membuang sampah pada tempatnya. Ya seperti itu keyakinan kelas. Kemudian poin tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Nah, jadi keyakinan kelas itu enggak branded, ada 10 itu enggak. 5 saja mungkin cukup. 5 atau mungkin
mungkin paling banyak ya 6 atau 7 gitu saja. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi nggak muluk-muluk gitu ya. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi mboten guru tidak beli jadi di Shopee keyakinan kelas, tidak juga guru yang membuatkan ini toko keyakinan kelasnya ini aja, ini kayaknya kalimatnya bagus, itu enggak, tapi diusahakan adalah anak-anak lah yang mencurahkan pendapatnya, mau keyakinan kelasnya yang diyakini nilai-nilainya apa saja. Kemudian next, kalau sudah jadi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini tadi dari peraturan kelas ke keyakinan kelas, membentuk lingkungan yang positif, dan akhirnya terbentuklah budaya positif di sekolah. Bagaimana urutan membuat keyakinan kelas? Ini belum urut Bapak Ibu, mungkin biar seger ini kita game dulu. Game dulu, kira-kira urutannya gimana? Siapa yang mau berpendapat? Saya tulis di papan tulis. Yang pertama 5, kemudian 1, Pak. 1, kemudian nanti nomornya siapa ini yang kira-kira keluar ini? Yang tembus nomornya siapa? 4, 3, 2 berarti Pak. Oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Bu Jeki coba. Ya, boleh berdiskusi. Ini kolaborasi Bu Jeki dan Bu Eni. Bu Indri ada, sudah jadi Bu Indri? Angkanya? Pak Tito sama Pak Sugeng, nomor berapa dulu? Bu Dia? Pak Tito? Berapa Pak Tito? 5, 1, 4, 2, 6, 3. Mau ganti? Bu Jeki? Bu Festi? Sama kayak Pak Tito, oke. Bu Erlia? Bu Jeki, Bu Eni sudah menemukan? Bu Indri? Salah pun Pak Tito. 2, 1. Lima, kemudian 6, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 3, oke.
Penasaran? Kira-kira nomornya siapa yang tembus? Besok bisa ditanya-tanya ya. Deng deng. Ada yang tembus nggak? Ya, jadi ternyata yang pertama adalah forum diskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati di kelas. Masih namanya peraturan-peraturan ya. Anak diminta, anak-anak peraturannya kelas kita mau apa gitu. Curah pendapat, bisa pakai sticky note ditempel atau disuruh berpendapat langsung, kita tulis di depan atau anak menulis di board, itu boleh. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Kadang kan anak masih tidak boleh apa gitu, diubah. Selanjutnya, mengubah peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan. Okay? Oh, kira-kira kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa? Oh, kebersihan, gitu kan. Kemudian selanjutnya keempat, mendiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Nah ini nanti ada tabel T, tabel Y itu ada. Kemudian yang kelima, mendiskusikan mengenai peran seluruh warga. Kalau sudah ada keyakinannya, kita harus gimana perannya. Kemudian yang keenam, meninjau ulang peraturan dari waktu ke waktu ataupun keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh ini Bapak Ibu. Keyakinan kelas 7H. Kira-kira sudah benar apa belum Bapak Ibu? Sudah sesuai belum? Alasannya apa? Ya, kalimatnya masih negatif ya, belum kalimat positif. Kemudian apa lagi? Mungkin selain kalimatnya belum positif, ya ada punishment ya, tidak piket didenda 5.000. Nah itu punishment itu, hukuman itu nggak ada hubungannya dengan misalnya kok telat mengerjakan PR terus lari, lah itu sebenarnya tidak ada hubungannya, itu yang namanya hukuman. Nah ini ada contoh keyakinan kelas. Nah ini mungkin kayak ini yang benar ya, yang merujuk kepada ini. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Itu versi kelas 5. Nah mungkin kalau yang versi kelas 7 bisa dikembangkan lagi ke dalam nilai-nilai kebajikannya. Ini contoh yang ini. Ada nilai hormat. Nah itu hormat itu gimana? Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan sebagainya. Nah nanti mungkin Bapak Ibu bisa juga mungkin next pertemuan atau mungkin yang kemarin mungkin masih belum sempurna keyakinan kelasnya, itu juga bisa disempurnakan begitu. Nah ini ada kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ternyata kita setelah keyakinan kelas itu, keyakinan kelasnya kok nggak jalan selama ini, anak juga masih sama-sama aja. Nah ini kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk pendalaman biar anak lebih mengilhami keyakinan-keyakinan yang sudah dirancang bersama. Ada tabel T, ini kok agak burak ya, mungkin terkendala sinyalnya. Nah ini tabel T itu nanti anak-anak diminta untuk ada nilai hormat misalnya. Kemudian harusnya gimana anak-anak diminta untuk mengisi kolom seperti ini. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya kamu kalau hormat itu tampaknya gimana? Oh berarti kalau hormat itu berarti misalnya dengan teman selalu berkata yang baik. Kemudian misalnya datang tepat waktu, menyapa teman, menyapa guru. Tidak tampak seperti apa ya kebalikannya, gitu anak diajak seperti itu. Kemudian selain tabel T bisa juga menggunakan tabel Y. Tabel Y ini terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau kamu hormat, terdengarnya seperti apa ketika bersuara, terlihat
terlihatnya ketika bersikap seperti apa, berperilakunya seperti apa. Itu diuraikan dalam tabel Y. Mungkin saja anak tidak menaati, tidak sesuai dengan keyakinan kelas karena mereka belum memahami. Kemudian bisa juga dengan tabel ini, tugas saya, tugas kamu. Guru tugasnya apa, murid tugasnya apa, kemudian guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan apa. Ini murid ya harusnya ya. Ya, itu sekian dari saya. Nanti akan disambung masih 3 bab lagi ya, 3 subbab lagi dari Bu Linda. Nanti masih ada 5 kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol dan juga restitusi. Monggo waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Linda. Waktu yang diberikan oleh Ibu Ismi, tadi beberapa subbab sudah didefinisikan oleh Ibu Ismi. Untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan atau kita belajar bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia, terlebih dahulu kita membaca sebuah cerita yang menarik yang mungkin kadang-kadang sudah sering kita hadapi. Ibu Ambar, wali kelas di kelas 7A di SMP Sukatawa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti yang Ibu Ambar hadapi tadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau yang menurut kira-kira yang alasan Doni itu mengapa berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang akan saya lakukan memanggil Doni. Kemudian otomatis menanyakan alasannya apa. Kemungkinan alasannya dia memang lapar karena tidak membawa bekal. Lapar karena tidak membawa bekal. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Betul-betul? Oh iya. Kalau itu mungkin kita belajar bersama dulu tentang ini. 5 kebutuhan dasar manusia itu meliputi yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup yang sudah kita tahu itu adalah mutlak diperlukan oleh manusia, yang terutama yaitu tentang kebutuhan fisiologi. Yang pertama adalah makan, minum, udara, istirahat, atau juga suhu. Yang kedua adalah kebutuhan psikologi, yaitu rasa aman. Yang ketiga adalah kebutuhan biologis. Biologis itu meliputi proses reproduksi, diantaranya yaitu memang merupakan kebutuhan di mana kita akan bertahan hidup sebagai makhluk hidup. Untuk yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu mungkin kita saja merasakan ya, di hati kecil kita pasti kita pengen sekali untuk mendapatkan kasih sayang, diterima orang lain, baik dengan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, kelompok kita, komunitas kita. Itu jadi itu adalah termasuk kebutuhan dasar bagi kita. Untuk yang selanjutnya, kebutuhan penguasaan atau power. Kadang mungkin tidak kita sadari, kebutuhan power ini merupakan kebutuhan dasar juga,
dan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kadang memang hal-hal ini tidak kita sadari, ternyata itu juga merupakan kebutuhan kita sendiri, dan mungkin kita bisa melihatnya juga di antara anak-anak kita semuanya. Untuk kebutuhan yang keempat adalah kebebasan, ya, atau freedom. Kebutuhan kebebasan ini cenderung pada kebutuhan akan suatu pilihan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan untuk mandiri, punya otonomi sendiri, untuk melakukan pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Namun tadi tentunya juga di depan sudah disampaikan oleh Bu Ismi bahwa kebebasan pun ternyata di sini berperan adanya kontrol diri. Untuk yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, kalau pengen hidup senang, ya, pengen senang, pengen tertawa, pengen bahagia, itu saya kira semua orang, ya, dari anak-anak sampai orang dewasa semuanya membutuhkan itu. Nah, kebutuhan akan kesenangan ini ternyata sangat berpengaruh kepada pembelajaran, pola belajar, ya. Anak-anak yang kebutuhan kesenangannya itu tinggi, maka mereka akan sangat senang bermain. Mereka bisa belajar dengan tawa ceria, tetapi di dalamnya nanti mereka ternyata menemukan sesuatu yang kadang mungkin kita temui, kok anak itu terlalu bahagia, nggak fokus, tapi memang tipe-tipe anak yang punya kebutuhan kesenangan. Untuk yang selanjutnya adalah tadi sudah kita tampilkan tentang kasus dari Bu Ambar dan Doni, dan sudah disampaikan oleh Bu Eni bahwa Doni itu di situ membutuhkan kebutuhan akan bertahan hidup, ya, karena tidak diberi bekal makan oleh ibu. Coba kita bisa melihat dari beberapa tadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama dari kasus Doni itu kita bisa melihat bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, itu terjadi apabila alasan Doni itu karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu. Dan yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang atau diterima. Apabila alasan Doni itu mengambil bekal temannya, itu akan membuat dia diperhatikan oleh temannya. Selain itu juga kadang-kadang kan anak itu terus melaporkan Doni kepada gurunya. Nah, gurunya itu nanti kan ada komunikasi dengan orang tua. Nah, akhirnya orang tuanya itu akan memberikan perhatian kepada Doni. Untuk yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Dengan apa yang dilakukan Doni itu, Doni akan merasa hebat, karena teman-temannya takut dengan yang dilakukan oleh Doni dan mau menuruti segala keinginannya. Yang keempat, bila Doni menjawab bahwa dia melakukannya itu karena iseng saja, dia itu sangat menikmati ekspresi teman-temannya yang jengkel, ya toh, marah, menangis bahkan mungkin, ya, karena makanannya itu diambil. Nah, itu di sini Doni berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah ketika Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, terus dia merasa pengen makan yang berbeda, dan dia kemudian mengambil makanan dari teman-temannya itu yang bermacam-macam. Lah, di sini Doni itu berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ya, materinya adalah 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Kita lihat video-video berikut ini. Ya, ini adalah seorang guru yang sedang memanggil muridnya karena muridnya
terlambat. Nah, kemudian beliau, ibu guru itu menegur muridnya dengan tutur kata yang cukup keras, menanyakan alasan kepada muridnya, tetapi ternyata ibu guru itu juga tidak bertanya, tetapi tidak mendengarkan alasan dari muridnya. Soalnya mohon maaf ini saya terganggu. Masih guru dan murid yang sama, tetapi dalam posisi kontrol yang berbeda. Ya. Coba kita memperhatikan bagaimana posisi kontrol guru itu dari kalimat-kalimat yang ditulis dalam menyampaikannya kepada muridnya. Ini ibu gurunya menyampaikan dengan halus sekali, tetapi dengan bahasa yang cukup menekan. Maaf Bu Gusti Naran, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa di buku absen? Nah, ini ada melibatkan orang lain, membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Jadi di sini itu seakan-akan itu memberi penekanan kepada perasaan si anak atas tindakan yang mereka lakukan. Ini posisi memberi merasa bersalah. Untuk yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Ya, mohon maaf. Untuk posisi sebagai teman ini cenderung guru itu memang lebih akrab kepada anak-anak muridnya, tetapi mungkin posisi sebagai teman ini ada plus minusnya ya, ada positif negatifnya. Positifnya kita memang bisa mengadakan pendekatan langsung kepada teman, bisa kepada muridnya, bisa langsung mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada muridnya, tetapi nanti di sisi lain ketika posisi sebagai teman ini terus-menerus dilakukan, ada ketergantungan daripada si murid itu kepada gurunya. Ketika dia ditinggal oleh gurunya, bahkan mungkin gurunya sedikit saja, mungkin ada tugas-tugas lainnya, maka anak ini akan merasa ditinggalkan oleh gurunya. Gurunya tidak menjadi teman lagi, jadi ada plus minusnya. Untuk yang selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau ya, memantau. Untuk sebagai pemantau ini adalah posisi sebagai pemantau, guru itu cenderung mempunyai catatan-catatan atas kejadian-kejadian yang terjadi pada murid-muridnya. Di sini catatan-catatan itu nanti bisa digunakan untuk istilahnya memberikan, saling membuat kesepakatan ya, mengawasi, membuat catatan-catatan kecil. Untuk posisi yang selanjutnya setelah pemantau yaitu posisi manajer ya. Untuk posisi manajer ini adalah di sini menjadi posisi yang sangat baik ya. Ada penggabungan antara sebagai teman juga sebagai
pemantau. Ya, di sini cenderung seorang manajer itu memberikan pilihan-pilihan ya, tidak pilihan-pilihan solusi ya, yang fokus pada anaknya sendiri. Jadi anak itu nanti istilahnya dia atas masalah-masalah yang dia lakukan itu dia sudah punya pilihan atas solusi yang mau dikerjakan sebagai tanggung jawab dari dirinya. Nah, ini coba bisa bu. Posisi penghukum, posisi sebagai pemberi merasa bersalah, posisi sebagai pemantau, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai manajer. Kira-kira kita sudah berada di posisi yang mana? Beragam ya Pak. Ya, tapi untuk saya itu cerita sedikit ya. Saya itu belajar dari CGD itu tadinya adalah sebuah keterpaksaan ya, tapi ternyata setelah masuk di sana saya bersyukur sekali terutama belajar tentang posisi kontrol ini benar-benar saya sadar akan sebuah kesalahan besar yang sudah sering saya lakukan. Ya, benar-benar saya sadar sekali dengan apa yang sudah sering saya lakukan dan mungkin itu menjadi dosa besar dan saya setelah belajar ini akan pengen sekali melakukan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Dari posisi kontrol ini yang paling berpihak pada murid yang sesuai konsep menuntun tadi apa ya? Manajer ya sebagai manajer. Oke, sebagai manajer. Karena di sini manajer itu cenderung berpihak kepada murid. Tadi sebagai penghukum, biasanya guru sebagai penghukum itu atau orang yang berposisi sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik rata-rata ya. Kalau terlambat silahkan keliling lapangan 5 kali. Monggo yang terlambat silakan keliling lapangan 5 kali. Tetapi beda lagi ketika ini seperti ini dalam pembelajaran PJOK misalnya. Dalam pembelajaran PJOK karena terlambat 2 menit maka dia diminta lari 5 kali gitu ya. Itu mungkin kesannya hampir sama seperti penghukum gitu. Tetapi di sini posisinya akan berbeda. Karena apa? Ketika jam pelajaran olahraga itu lari 5 kali itu berfungsi sebagai pemanasan. Dan juga ya yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Ini tadi sudah kita lihat di video keterangannya bahwa ini guru itu bersuara lembut tetapi sangat menusuk dan membuat tidak nyaman dan merendahkan bagi siswanya. Sebagai teman ini tadi sudah ya tidak akan menyakiti muridnya, tapi akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui pendekatan persuasi. Nah, tetapi di sini ada plus minusnya yaitu ketika ada kalau positifnya kan tadi terjalin hubungan yang baik ya. Tetapi untuk negatifnya anak itu akan menjadi ketergantungan terhadap gurunya. Untuk posisi pemantau itu berarti mengawasi ya, membuat peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi kalau ada anak yang melanggar nanti guru itu akan melihat dari konsekuensi-konsekuensi yang sudah disepakati, kemudian dia membuat catatan-catatan kecil. Manajer di sini posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab akan perilakunya, mendukung agar murid itu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini itu diharapkan kita itu sebagai guru itu
memotivasi anak itu dari dirinya sadar diri bahwa dia itu salah dan dia juga bisa menemukan solusi-solusi dari kesalahannya. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini mungkin beberapa waktu yang lalu dari Bapak Ibu guru CGP yang sudah melaksanakan kegiatan CGP, saya sudah belajar, tetapi saya belum menerapkan. Nah, segitiga restitusi itu ternyata bagus sekali untuk kita terapkan. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang membimbing seseorang, terutama anak-anak, untuk fokus pada perbaikan perilaku bukan hanya dengan hukuman. Konsep ini menekankan pada pentingnya membantu individu atau anak untuk memahami dampak dari tindakan yang mereka lakukan dan memberikan kesempatan untuk anak itu memperbaiki kesalahannya. Untuk segitiga restitusi ini adalah untuk saya sudah sedikit mempraktekkan tuh, saya sadar sekali bahwa segitiga restitusi itu membangun disiplin positif pada anak itu, dan ini ternyata sangat berdampak pada penanaman tanggung jawab dan empati anak terhadap dirinya sendiri. Ini langkah-langkah daripada segitiga restitusi. Yang pertama kita adalah menstabilkan identitas. Untuk langkah kedua adalah melakukan validasi tindakan yang bersalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan tindakan restitusi yang saya lakukan kepada anak saya, salah satu anak didik saya, ya. Ya baik Bapak Ibu, setelah ini ada videonya saya sama Bu Linda, video praktek melakukan restitusi dan juga video praktek membuat keyakinan kelas ya Bu. Tapi di sini mohon maaf Bu Yusmi, keyakinan kelas itu kan sudah saya buat agak lama dan ternyata di situ juga ada masih banyak kesalahan Bu. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu guru memberikan masukan-masukan. Iya sama saya juga karena memang proses belajar itu sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin materinya sudah habis ya Bu ya, materinya sudah habis, tinggal nanti penurunan praktek baik. Mungkin dari Bapak Ibu ini ada yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, atau memberikan masukan-masukan terkait yang tadi motivasi internal, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau curhat selama ini gimana tentang materi ini seperti apa. Mungkin masukan ke depan mau ada rencana seperti apa, terutama berhubungan dengan budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Kalau kita misalnya budaya positif ini nantinya diterapkan di sekolah kita, menurut Bapak Ibu gimana sih? Keberatan atau mungkin setuju atau mungkin masih ada sebenarnya karena ini pun juga teori kan Bapak Ibu, teori yang hasilnya tidak bisa kita nikmati langsung ya Bu ya. Hasilnya itu anak-anak itu baru akan terlihat itu 10 ataupun ya mungkin 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Apakah yang lebih efektif tuh kira-kira ya tetap ada hukuman itu gini atau gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat ini. Monggo Bu Eni. Saya mau bertanya, mohon masukan dari pendengar berdua berkaitan dengan kalau hukuman yang terpenting adalah restitusi ya, bukan hukuman. Ini berkaitan dengan program Adiwiyata. Ya, seringkali yang saya lakukan itu adalah menegur anak dengan keras ketika anak membawa sampah plastik ke sekolahan, membawa minuman dari luar, kemudian
apa yang seharusnya kita lakukan agar sampah itu tidak bertambah banyak. Dari tadi segitiga restitusi atau dari apa tadi yang disampaikan, saya maaf belum memahami sepenuhnya. Yang jelas selama ini yang saya lakukan masih salah. Makasih. Baik, terima kasih Bu Eni. Iya, mungkin kita setelkan videonya mungkin ya Bu ya, atau mungkin saja Bu. Mungkin lebih ini kan segitiga restitusi itu cara baru gitu ya Bu ya, cara baru karena ternyata dianggap bahwa memang hukuman itu ternyata nggak efektif. Tapi tidak juga Bu Ismi, sebenarnya menurut saya segitiga restitusi itu sudah sering kita lakukan dan tidak sepertinya Bapak Ibu guru itu saya mengamati juga tidak baru-baru banget dan ini tidak semua Bapak Ibu guru itu melakukan hukuman kan untuk yang kita lakukan sekarang itu kan menghukum itu kalau melihat anak itu sudah amat sangat terlalu ya, tetapi sebagian Bapak Ibu guru itu sepertinya sudah sebenarnya secara tidak langsung itu sudah melakukan tahapan restitusi meskipun belum sempurna mungkin belum tahu istilahnya gitu ya Bu ya. Yang sering saya lakukan itu saya membuat anak itu merasa bersalah tadi. Jadi saya mohon maaf sampai sekarang pun saya masih melakukan itu. Kemudian yang kedua, saya mencatat dan anak itu tanda tangan. Itu kan termasuk guru pemantauan ya. Itu yang masih sering saya lakukan. Terus sampai sekarang anak-anak seperti itu kalau misalnya kita menganggap sebagai teman, itu anak-anak seakan-akan malah ngece. Saya bisa bertanya juga ya, kita tahu bahwa anak-anak kita itu dari latar belakang yang berbeda, sosial berbeda, ekonomi yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan juga pendidikan orang tua yang berbeda. Sehingga apa yang dari latar belakang yang berbeda itu akan menumbuhkan juga sikap yang berbeda. Dan kita sebenarnya juga sudah melakukan penanganan yang berbeda juga ketika kita bersentuhan dengan siswa. Misalnya di dalam kelas, ketika anak membuat gaduh di kelas atau mengganggu KBM misalnya, itu kita tidak akan langsung untuk menghukum, tetapi kita akan mengingatkan. Mengingatkan pun juga tidak akan sekali dua kali. Kemudian dari cara yang paling halus hanya kita perhatikan saja, kemudian dengan peringatan yang halus juga, dengan nasihat yang halus, kemudian juga berkali-kali juga, kemudian baru kita sampai nada yang keras dan mungkin juga dengan bentakan. Karena memang dari latar belakang yang berbeda itu, ada anak yang dilihat saja mereka sudah sadar, oh saya salah. Kemudian ada yang sampai dibentak pun dia tidak akan merasa bersalah. Nah, dengan apa yang saya lakukan ini, apakah itu sudah sesuai dengan praktek segitiga restitusi? Tadi kebetulan saya keluar, jadi saya tidak mengikuti sampai ke detik ini. Dan saya minta pendapat dari Bu Linda sama Bu Ismi tentang apa yang saya lakukan. Terima kasih. Saya bisa bertanya juga ya, kita tahu bahwa anak-anak kita itu dari latar belakang yang berbeda, sosial berbeda, ekonomi yang berbeda, keluarga yang berbeda, dan juga pendidikan orang tua yang berbeda. Sehingga apa yang dari latar belakang yang berbeda itu akan menumbuhkan juga sikap yang berbeda. Dan kita sebenarnya juga sudah melakukan penanganan yang berbeda juga ketika kita
bersentuhan dengan siswa, misalnya di dalam kelas. Ketika anak membuat gaduh di kelas atau mengganggu KBM misalnya, itu kita tidak akan langsung untuk menghukum, tetapi kita akan mengingatkan. Mengingatkan pun juga tidak akan sekali dua kali. Kemudian dari cara yang paling halus hanya kita perhatikan saja, kemudian dengan peringatan yang halus juga, dengan nasihat yang halus, kemudian juga berkali-kali juga, kemudian baru kita sampai nada yang keras dan mungkin juga dengan bentakan. Karena memang dari latar belakang yang berbeda itu, ada anak yang dilihat saja mereka sudah sadar, oh saya salah. Kemudian ada yang sampai dibentak pun dia tidak akan merasa bersalah. Nah, dengan apa yang saya lakukan ini, apakah itu sudah sesuai dengan praktek segitiga restitusi? Tadi kebetulan saya keluar, jadi saya tidak mengikuti sampai ke detik ini. Dan saya minta pendapat dari Bu Linda sama Bu Ismi tentang apa yang saya lakukan. Terima kasih. Ya, baik Bu Jeki, atas pertanyaannya ya. Itu memang seperti itu, sangat dekat sekali ya Bu ya dengan kita ya, praktek-praktek seperti itu. Saya pun juga mungkin selama ini juga seperti Bu Jeki juga seperti itu. Nah, ini kalau kita saya mencoba menjawab dari segitiga restitusi ini, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menyayangkan keyakinan. Kalau saya berkaca pada diri sendiri dulu Bu, mungkin selama ini itu saya masih kurang di tahap mengetahui 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah saya sudah benar-benar mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar anak itu? Tadi ada 5 kebutuhan dasar itu. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi anak kok melakukan itu? Apalagi terus menerus. Apakah dia itu memang kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau untuk bertahan hidup, ataukah untuk kebebasan, atau untuk kesenangan, atau untuk apa? Nah, kadang mungkin kita kurangnya dari kita memahami kebutuhan dasar apa anak yang belum terpenuhi, inilah yang membuat kita mungkin salah langkah Bu. Mungkin juga guru pun juga ada keterbatasannya, dan menurut saya untuk menerapkan segitiga restitusi ini, kalau menurut saya pribadi, guru itu harus dalam kondisi nuwun sewu, istilah kasarnya mungkin waras, okay? Waras ini bukan berarti terus gila atau itu enggak, tapi kita juga punya beban kerja banyak, jam mengajar banyak, yang kadang memang beban seperti itu juga mengurangi kewarasan kita gitu ya, mengurangi fitnya kita, moodnya kita seperti itu. Mungkin itu juga jadi salah satu efeknya, sehingga kita benar-benar tidak bisa, karena muridnya banyak juga, mungkin tidak bisa detail. Oh cah iki kebutuhan iki mbek mergo karena kesenangan, yang ini karena kebebasan, yang ini itu sebenarnya cuma cari perhatian aja dia. Dan kita baru hanya berhenti sampai situ, baru sampai tahap mungkin juga mengidentifikasi. Kalau segitiga restitusi ini diharapkan nanti kita sampai ke solusi. Jadi kemarin tuh ada kasus yang dicontohkan di modul yang PGP itu, ada kasus seperti ini, ada anak berkelahi ceritanya. Berkelahi, teman-teman jotos-jotosan, kemudian mereka saling merobek kancing. Merobek kancing, yang satu robek kancingnya, kemudian yang satu marah-marah, akhirnya datang teman, datang guru, akhirnya melerai, dibawa ke BK gitu lah, dibawa ke ruang guru atau ke BK. Masih berapi-api, yang robek bajunya itu masih berapi-api ya. Dia nggak mau gini kok, dia merobek, pokoknya masih berapi-api. Terus akhirnya caranya bagaimana? Caranya ngelerem dulu sementara, kemudian setelah mereda kedua emosi ini, kemudian ditanyalah dia, menstabilkan identitas. Kamu kenapa kok
memukul misalnya si A sama si B. Kenapa A kok memukul B? Ternyata karena B lebih dulu memukul A, di mana di situ ada kesalahpahaman yang membuat kancingnya si B ini robek. Nah, saya tambah marah Bu, karena kalau robek pasti saya sampai rumah dimarahi oleh ibu saya kalau sampai seragam saya kok sudah rusak. Nah, kemudian akhirnya tidak hanya sampai ke ini memaafkan ini memaafkan ini, tapi kita tanya, oh ya, di sini kita ada penghargaan dulu, ada validasi tindakan yang salah itu. Kalau menstabilkan identitas itu benar, kamu tadi seperti ini, siapa yang tadi duluan, itu baru kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Oh ya, kamu ya benar. Kalau kamu memukul, mau mempertahankan dirinya kamu, itu ya kamu benar. Kamu juga wajib mempertahankan. Kamu tidak sepenuhnya salah. Gitu. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian nanti ada tapi caranya kan nggak seperti itu. Nah, kemudian habis itu kita antarkan ke solusinya. Jadi sekarang gimana caranya biar si B mau memaafkan si A mau memaafkan si B. Terus anak yang robek kancingnya itu, saya mau memaafkan Bu, tapi ada syaratnya. Si A harus mau memperbaiki kancing baju saya. Karena kancing baju saya itu kalau robek saya dimarahin orang tua, makanya saya marah banget. Oh ya udah, gimana si A mau nggak kamu tanggung jawab kan? Nah, kita menanyakan keyakinan kelas kita kan harus menghargai, harus tanggung jawab, harus apa itu, menanyakan keyakinan ini, kemudian ketemulah solusi. Nah, tapi saya nggak bisa jahit Bu. Oh ya udah, kira-kira dari mana kamu bisa belajar jahit? Oh dari guru prakarya. Oh baik, nanti Ibu fasilitasi kamu untuk berbicara dengan guru prakarya agar kamu mau berlatih menjahit sehingga nanti bisa memperbaiki. Nah, mungkin selama ini yang kita praktekkan itu kita belum sampai ke solusinya. Walaupun ya mungkin di praktek-praktek tertentu saya yakin sudah ya Bu ya, sudah sampai ke solusinya. Nah, tapi mungkin karena memang murid kita banyak, restitusi ini juga perlu waktu Bu, perlu waktu satu-satu, atau mungkin restitusi kelas gitu, waktu kita ya terbatas. Nah itu mungkin kita yang belum sampai ke tahap menemukan solusi. Oh solusinya apa sih untuk anak-anak yang tidak pernah membuang sampah di tempatnya itu? Solusinya apa sih? Mereka itu motivasinya kok seperti itu? Apa sih? Nah itu mungkin kita yang belum sampai ke tahap itu selama ini, karena memang keterbatasan kita, keterbatasan waktu juga, dan banyaknya murid yang kita tangani. Mungkin kalau dari saya pribadi seperti itu Bu. Dan mungkin kalau nanti kita ya belajar satu demi satu gitu, mungkin kita coba anak ini ditemukan akar penyebabnya dulu, kebutuhan dasar apa dulu yang belum terpenuhi. Setelah itu kita menjadi seorang manajer, tahu solusinya, anak mau berubah. Nah mungkin harapannya seperti itu. Bu Linda ada tambahan mungkin sedikit menambahkan ya Bu. Saya juga memang pada kesempatan ini saya selain berbagi, saya juga bisa bercerita tentang unek-unek saya. Selama ini saya merasa belum melaksanakan peran saya sebagai seorang guru, bahwa seorang guru itu adalah seorang yang menuntun tidak hanya menuntun murid-murid kita, tetapi juga menuntun diri saya sendiri untuk saya melakukan kontrol diri, sehingga nanti dengan kontrol diri saya itu memberikan energi yang positif kepada anak-anak saya. Nah, berhubungan dengan segitiga restitusi ya, untuk segitiga restitusi itu memang harus berawal dari sebuah kesepakatan ya, kesepakatan yang kita buat bersama dengan anak-anak kita ya.
tadinya peraturan-peraturan yang mungkin dengan bahasa yang kurang luas ya, terus kemudian kita melakukan merubah peraturan-peraturan itu menjadi dengan bahasa yang lebih luas dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama anak-anak kita, terus kita buat bersama dengan berdiskusi dengan anak-anak kita, maka kita akan dapat mempraktekkan segitiga restitusi. Karena nanti di tahap akhir segitiga restitusi atau tahap yang ketiga tentang keyakinan kelas, itu kita akan menengok kembali ya, merujuk kembali, menanyakan kembali kepada anak ya, tentang kesepakatan apa yang sudah pernah dibuat bersama, yang akhirnya menjadi keyakinan yang dia sudah pahami terkait dengan permasalahan yang mereka timbulkan. Jadi langkah pertama itu memang di awal itu kita hendaknya membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan itu akhirnya akan menjadi keyakinan kelas. Sebenarnya bukan hanya di kelas ya, saya kira, tetapi di sekolah juga sama. Ketika misalnya kita mau melakukan razia ya Bu, melakukan razia. Nah, untuk melakukan razia itu meskipun tidak diumumkan besok mau razia, tetapi ketika kita pada awal itu kita sudah melakukan keyakinan sekolah, maka ketika kita melakukan razia dan anak-anak itu ternyata ini melakukan kesalahan, itu kita bisa flashback ke keyakinan yang sudah disepakati bersama, dan dan anak-anak itu nanti bisa membangun rasa tanggung jawab mereka untuk memperbaiki dari kesalahan-kesalahannya. Jadi langkah pertama itu yang menurut saya adalah membuat kesepakatan kelas itu. Setelah membuat kesepakatan kelas, nanti kan anak itu ditanya bagaimana dia itu tahu apakah perbuatan dia itu salah atau tidak. Itu di langkah yang validasi identitas. Terus yang kedua, langkah selanjutnya dari merasa bersalah atau tidak toh. Nah, kalau ketika siswa menjawab merasa bersalah, maka akan ditanyakan apa alasan dia itu melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya untuk membangun atau menanamkan rasa tanggung jawab itu, maka di flashbackkan ke keyakinan kelas itu. Dan untuk Bu Eni tadi Bu, untuk permasalahan sampah Ibu, saya kira memang permasalahan itu berhubungan bisa dilakukan dengan segitiga restitusi. Cuma untuk sementara ini mungkin kita itu memang belum pernah melakukan duduk bersama ya, duduk bersama dengan murid-murid kita. Kita hanya menegur dan menegur, meskipun sudah kita lakukan tahapan menegur yang halus sampai menegur yang agak keras, tetapi untuk duduk bersama ya, duduk bersama dan membuat keyakinan itu belum. Lah mungkin untuk sampah yang dari luar itu memang harus jueh-jueh Bu ya, harus jueh, selalu mengingatkan, selalu mensosialisasikan agar, dan perlu adanya kolaborasi ya, perlu adanya kolaborasi dari semua pihak untuk bisa mensukseskan Adiwiyata terutama dalam penanganan sampah. Mungkin itu saja Bu. Jadi dari Bu Linda tadi kita itu kurang keyakinan kelas ya, keyakinan sekolah juga mungkin belum ada. Beberapa waktu yang lalu saya sudah melakukan tindakan restitusi yang saya lakukan kepada anak saya, salah satu anak didik saya ya. Ya baik Bapak Ibu, setelah ini ada videonya saya sama Bu Linda, video praktek melakukan restitusi
dan juga video praktek membuat keyakinan kelas ya Bu. Tapi di sini mohon maaf Bu Yusmi, keyakinan kelas itu kan sudah saya buat agak lama dan ternyata di situ juga ada masih banyak kesalahan Bu. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu guru memberikan masukan-masukan. Iya, sama saya juga karena memang proses belajar itu sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin materinya sudah habis ya Bu ya, materinya sudah habis, tinggal nanti penurunan praktek baik. Mungkin dari Bapak Ibu ini ada yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, Atau memberikan masukan-masukan. Terkait yang tadi motivasi internal, atau mungkin Bapak Ibu ada yang mau curhat selama ini gimana tentang materi ini seperti apa. Mungkin masukan ke depan mau ada rencana seperti apa, terutama berhubungan dengan budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita. Kalau kita misalnya budaya positif ini nantinya diterapkan di sekolah kita, menurut Bapak Ibu gimana sih? Keberatan atau mungkin setuju atau mungkin masih ada sebenarnya, karena ini pun juga teori kan Bapak Ibu, teori yang hasilnya tidak bisa kita nikmati langsung ya Bu ya. Hasilnya itu anak-anak itu baru akan terlihat itu 10 ataupun ya mungkin 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Apakah yang lebih efektif tuh kira-kira ya tetap ada hukuman itu gini atau gimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang mau berpendapat ini. Monggo Bu Eni. Saya mau bertanya, mohon masukan dari pendengar berdua berkaitan dengan kalau hukuman yang terkait adalah restitusi ya, bukan hukuman. Ini berkaitan dengan program Adiwiyata. Ya, seringkali yang saya lakukan itu adalah menegur anak dengan keras ketika anak membawa sampah plastik ke sekolahan, membawa minuman dari luar. Kemudian apa yang seharusnya kita lakukan agar sampah itu tidak bertambah banyak. Dari tadi segitiga restitusi atau dari apa tadi yang disampaikan, saya maaf belum memahami sepenuhnya. Yang jelas selama ini yang saya lakukan masih salah. Makasih. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Iya, mungkin kita setelkan videonya mungkin ya Bu ya, atau mungkin saja Bu. Mungkin lebih ini kan segitiga restitusi itu cara baru gitu ya Bu ya, cara baru karena ternyata dianggap bahwa memang hukuman itu ternyata nggak efektif. Tapi tidak juga Bu Ismi, sebenarnya menurut saya segitiga restitusi itu sudah sering kita lakukan dan tidak sepertinya Bapak Ibu guru itu saya mengamati juga tidak baru-baru banget, dan ini tidak semua Bapak Ibu guru itu melakukan hukuman kan untuk yang kita lakukan sekarang itu kan penghukum itu kalau melihat anak itu sudah amat sangat terlalu ya, tetapi sebagian Bapak Ibu guru itu sepertinya sudah sebenarnya secara tidak langsung itu sudah melakukan tahapan restitusi meskipun belum sempurna mungkin belum tahu istilahnya gitu ya Bu ya. Sering saya lakukan itu saya membuat anak itu merasa bersalah tadi. Jadi saya mohon maaf sampai sekarang pun saya masih melakukan itu. Kemudian yang kedua, saya mencatat dan anak itu tanda tangan. Itu kan termasuk guru sebagai pemantauannya. Itu yang masih sering saya lakukan. Terus sampai sekarang anak-anak seperti itu kalau misalnya kita menganggap sebagai teman, itu anak-anak seakan-akan malah ngece, jadi kurang menghargai kita. Saya bisa bertanya juga ya, kita tahu di sini saya mencoba melakukan segitiga restitusi terhadap sebuah masalah yang terjadi pada salah seorang murid kita, yaitu membawa tip ek cair ya, tip ek cair yang mungkin
selama ini menjadi masalah untuk kita ketika itu cat cair itu digunakan untuk mencoret-coret meja di kelas karena sudah dibersihkan, tetapi ternyata karena mereka ingin mengekspresikan diri tetap saja digunakan untuk mencoret-coret meja di kelas. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ini sampai pada tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Untuk yang selanjutnya di sini saya juga belajar bagaimana membuat keyakinan kelas, tapi seharusnya gitu. Tapi di sini saya masih belajar membuat kesepakatan kelas. Nanti saya perbaiki. Pertama memang saya membuat secara bersama-sama dengan anak, kemudian anak itu saya beri sticky note untuk menuliskan kesepakatan apa yang pengen dibuat, ya, pengen ditulis, terus saya meminta mereka untuk menempelkannya di depan, ya seperti itu.
Mungkin sekarang saya kembalikan kepada Bu Ismi. Ya, ini kalau ini praktek segitiga restitusi saya. Mas Adi, coba duduk sini dulu. Bismillah mau bicara sama Mas Adi. Ini Mas Adi, akhir-akhir ini Ibu amati, terutama saat kamu sudah masuk kelas 9, kamu jarang sekali tepat waktu masuk ke dalam kelas. Jadi kamu sering tidak ikut kegiatan pembiasaan pagi. Kenapa Mas Adi? Mohon maaf Bu, sebelumnya karena saya membantu keamanan sekolah depan. Oh begitu. Ya, melakukan kesalahan itu wajar. Bisnis juga tahu kesibukannya kamu. Tapi kan pasti ada jalan lain kan, biar kamu tidak setiap hari terlambatnya di kelas. Kira-kira alasannya apa tuh Mas Adi kalau Bismi bisa tahu? Teman-teman sekarang tidak menganggap guru karena padahal sudah dibuatkan sekolah oleh pembina. Tapi mereka tidak mengetahui itu tidak sesuai dengan jadwal itu. Oh, begitu. Ya, Bu Ismi apresiasi sih, kamu sudah mau membantu dari pihak sekolah untuk menjaga keamanan. Itu juga patut kamu pertahankan sebagai rasa tanggung jawab kamu sebagai ketua OSIS. Kira-kira kalau Bu Ismi tahu, Mas Adi itu ingin jadi ketua OSIS yang seperti apa? Saya sebenarnya mau seimbang Bu, baik di pembelajaran maupun kegiatan OSIS. Jadi kamu juga ingin seimbang ya, baik di pembelajaran, di kelas maupun jadi ketua OSIS. Biar bisa mewujudkan itu, kita kan sudah punya keyakinan kelas ya. Salah satu keyakinan kelas yang kamu yakini apa? Saya masih ingat bukan saat kegiatan di kelas harus tepat waktu masuk kelas. Ya, benar sekali. Nah, Bu Ismi bisa bantu apa nih biar Mas Adi tidak kewalahan, tidak keteteran, sehingga nanti kegiatan di kelas juga bisa kamu kuasai dan juga kamu tetap bisa menjalankan diri sebagai ketua OSIS. Bu Ismi bisa bantu apa? Mungkin OSIS bisa membantu berkoordinasi dengan pembina OSIS agar semua anggota OSIS bisa menjalankan tugasnya dengan tepat. Tadi masalahnya tiga itu ya. Baik, jadi ini aja nanti Bu Ismi barengan sama Mas Adi nanti kita bertemu dengan pembina OSIS agar nanti pembina OSIS yang menindaklanjuti supaya tiket yang sudah dibuat itu nanti bisa berjalan sehingga nanti Mas Adi bisa bergantian mungkin kalau Mas Adi nanti hanya satu hari Senin atau mungkin hanya 2 hari sehingga hari-hari yang lain Mas Adi bisa lebih tepat waktu ya datang di kelas. Oke, udah kalau itu karena ini sudah sampai istirahat Mas Adi boleh lompat dulu nanti cerita. Terima kasih ya. Perasaan saya senang. Saya berterima kasih kepada Bu Ismi karena kesalahan yang saya buat tidak mendapat hukuman fisik. Justru saya mendapat solusi untuk masalah saya. Saya harap semua guru tidak memberikan hukuman fisik saat menyelesaikan masalah murid. Kemudian ini
Selanjutnya satu video lagi ini praktek saya membuat keyakinan kelas. Kesel. Ini merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya, ini cukup singkat. Monggo, Bu Linda. Demikian tadi diseminasi dari kami, saya dengan Bu Ismi tentang budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak. Di sini kami sangat berterima kasih sekali atas waktunya, kesempatannya, dan juga sharing-sharing dengan Bapak Ibu semuanya, juga masukannya. Kita bisa berbagi ke depan. Saya hanya bisa berdoa semoga sekolah ini dapat menanamkan budaya positif kepada anak-anak kita semua dan kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala kekurangan dari kami. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.